Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani dari Prodi PGMI. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu tanya sekali lagi ya. Nanti kalau Ibu tanya, gimana kabar anak-anak hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Ibu ulang sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa sebelum belajar. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Yang pertama, Bu ambil sini dulu. Yang pertama, Mutia, hadir. Kurnia, Saleha, Randy. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi kita bisa mulai pembelajaran hari ini ya. Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, tadi malam sudah ada yang membuka buku atau membaca buku belum? Nah, kalau sudah ada yang membaca, kira-kira pembelajaran hari ini tentang apa sih? Pembelajaran hari ini tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Di sini sudah ada yang tahu siapa Nabi Muhammad? Belum. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi umat Islam, Nabi terakhir umat Islam. Nah, di dalam Islam kan ada banyak Nabi, tapi yang terdaftar hanya 25 Nabi. Nah, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, Nabi umat Islam. Nah, tujuan dari kita mempelajari masa kanak-kanak Nabi Muhammad ini adalah agar kita tahu dan paham dari masa kanak-kanak Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad itu dapat sikapnya dapat kita tauladani, dapat kita tiru. Mengapa harus kita tiru? Karena Nabi Muhammad SAW ini orangnya baik. Nah, semua sifat Nabi Muhammad itu baik. Maka dari itu kita harus mencontoh sikap tauladan dari Nabi Muhammad. Nah, biar anak-anak tidak bingung, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu silsilah Nabi. Sudah pada hafal belum? Nah, kalau kalian belum hafal, kalian buka buku paket kalian masing-masing. Di situ ada liriknya. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wabarikun nuriya bedu mima'ani ahmadi wabarikun nuriya bedu mima'ani ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Hadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh
suka duka, oh penuh suka duka. Kira-kira dari lagu yang kita nyanyikan tadi, anak-anak bisa paham atau bisa ada sedikit ingatan, oh ini pamannya Nabi Muhammad, namanya ini. Kira-kira bisa tidak menghafal dari lagu tadi? Kita bisa tahu siapa nama ayahnya, siapa nama ibundanya, siapa nama kakeknya, dan lain-lain. Nah, karena itu kan kadang kalau kita bernyanyi itu lebih mudah ingat untuk menghafal. Kalau kita cuma membaca, kadang susah untuk diingat. Tapi kalau lewat lagu, kadang kita cepat hafalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Sekarang coba anak-anak amati gambar yang ada di buku. Kira-kira apa gambar di buku tersebut? Gajah. Nah, benar, di situ ada gajah. Ayo, apa lagi? Burung. Kira-kira maksud dari gambar gajah, burung, sudah ada yang bisa atau bisa membayangkan, oh ini ceritanya seperti ini. Nah, kalau kalian ingin paham, kalau kalian ingin tahu, dengarkan penjelasan Ibu baik-baik ya semuanya. Sekarang Ibu akan membahas tentang masa kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran orang yang terpuji. Siapa orang terpuji itu? Nah, kelahiran orang yang terpuji itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya orang yang terpuji, Nabi umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di kota Mekah dalam bidang usaha dan perekonomian sudah cukup maju. Ketika masyarakat Arab khususnya penduduk kota Mekah diberikan kemudahan memperoleh uang, harta, sumber alam, ternak, barang, dan lain-lainnya, mereka ungkapkan rasa bahagia mereka itu dengan berfoya-foya, dengan berjudi, berzina, mengumbar hawa nafsu. Intinya pada saat itu, sebelum adanya agama Islam di Arab sana, mereka mengungkapkan rasa bahagia mereka itu dengan bersukaria, menyembah patung dan berhala, juga jauh dari sifat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir itu jauh perubahannya. Nah, sangat menyimpang dari umat Islam, sangat menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, maka dari itu Allah turunkanlah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah lahirkanlah Nabi Muhammad untuk membawa perubahan di Arab Saudi, di Mekah. Agar apa? Agar umat-umat di sana itu tidak menyimpang. Jadi mereka misalnya mereka lagi senang, lagi sukacita, mereka bersyukur kepada Allah. Nah, tidak menyembah patung berhala, tidak berzina, tidak berjudi, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dijelaskanlah kelahiran Nabi Muhammad inilah untuk menciptakan perubahan. Diriwayatkan Ahmad dalam hadis bunyinya yaitu innama bu'itsu la utammima makarimal akhlak. Artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad? Karena ingin membawa perubahan, merubah akhlak-akhlak menjadi akhlak yang mulia. Nah, sudah ada yang tahu Nabi Muhammad kapan dilahirkan? Nah, benar, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Saat kelahiran Nabi Muhammad, ada yang membantu proses lahiran ibundanya. Nah, siapa yang membantu? Yang membantu ibundanya melahirkan adalah seorang bidan, namanya Siti Sifak. Nah, itulah yang membantu kelahiran Nabi Muhammad.
Dan dia juga menyaksikan Nabi Muhammad lahir karena dia yang membantu ibundanya Nabi Muhammad untuk melahirkan. Nah, Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Dia mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai kakek, dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih di kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah? Ada yang pernah dengar tahun gajah itu apa? Nah, Ibu akan jelaskan. Tahun gajah itu mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan terjadinya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Ketika Nabi Muhammad lahir, beratus-ratus pasukan ini datang untuk menghancurkan atau menyerang Mekah. Nah, mereka itu tidak suka semua umat-umat Islam itu menyembah Ka'bah. Semua berbondong-bondong pergi untuk menyembah Ka'bah tersebut. Karena dia maunya umat Islam itu menyembah berhala seperti mereka. Maka dari itu pasukan bergajah ini yang dipimpin Raja Abraha datang untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Tetapi ketika pasukan ini mendekati Ka'bah, tiba-tiba Allah turunkan tentara Allah. Nah, kira-kira tentara Allah ini seperti tentara di Indonesia atau negara-negara lain? Kira-kira manusia atau hewan tentaranya Allah ini? Nah, tentara Allah ini adalah burung ababil. Nah, Masya Allah sekali, kekuasaan Allah menurunkan tentaranya Allah seorang beratus-ratus burung ababil. Nah, burung ababil ini datang menyerang balik pasukan gajah tersebut dengan membawa batu kerikil yang sangat panas. Nah, dia dapat batu kerikil yang panas itu dari neraka. Maka datanglah bergerombolan burung ababil ini melempar gajah-gajah tersebut, sehingga gajah tersebut lemah, tidak berdaya, tidak bisa melawan segerombolan burung ababil itu, dan mereka mati. Nah, kalahlah pasukan bergajah ini yang dipimpin Raja Abraha ini melawan tentaranya Allah, burung ababil tersebut. Nah, kekuasaan Allah untuk melindungi Mekah, Ka'bah tersebut. Di sini tahu apa belum? Apa Ka'bah itu? Nah, Ka'bah itu adalah kiblatnya orang Islam. Nah, kalau kalian sholat, kalian menghadap kiblat. Kiblat itulah yang disebut dengan Ka'bah. Nah, sebab peristiwa kejadian pasukan bergajah ini datang yang dipimpin Raja Abraha ini, Allah turunkanlah surah Al-Fil yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, begitulah bunyi surah Al-Fil. Kira-kira sampai di sini sudah bisa nyambung atau sudah ada ingatan atau terbayang, oh begini Nabi Muhammad, begini Nabi Muhammad. Kira-kira kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada Ibu sebelum Ibu lanjut ke materi yang kedua. Nah, semoga paham ya. Nah, tadi kira-kira ada yang ingat dengan yang lagu kita tadi, nama-nama ayah, ibu, kakek, paman Nabi Muhammad? Ayo, siapa nama ayahnya? Ya, Abdullah. Nama ibunya Siti Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Jangan sampai tertukar karena nama kakek dan nama pamannya itu hampir mirip. Kakeknya Abdul Muthalib dan nama pamannya itu Abu Thalib. Nah, kakek Nabi Muhammad ini yang bernama Abdul Muthalib
Beliau ini sangat dihormati dan disegani karena uh, Abdul Muthalib ini adalah seorang bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah. Nah, kakeknya Nabi Muhammad ini ialah yang menjaga Ka'bah. Maka dari itu orang-orang sangat segan dan sangat hormat kepada ia. Nah, pada waktu Aminah melahirkan ibundanya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa Siti Aminah ini akan melahirkan cucu yang akan dinanti-nantikan ini, dia pun langsung bergegas untuk pulang untuk melihat kelahiran cucu tersayangnya tersebut. Nah, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Siti Aminah. Dia sangat bangga dan bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikan itu. Abdul Muthalib pun ketika Nabi Muhammad lahir itu, Abdul Muthalib ini membawa Nabi Muhammad untuk tawaf keliling Ka'bah. Nah, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil menggendong cucunya itu, Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala karena ia sangat bersyukur atas kelahiran cucu tersayangnya tersebut. Dia pun sambil tawaf tidak berhenti memuji nama Allah. Nah, kemudian dia memberi nama cucu kesayangan itu dengan nama Muhammad. Nah, Abdul Muthalib lah kakeknya tersebutlah yang memberi nama Nabi Muhammad. Arti Nabi Muhammad itu, Muhammad adalah orang yang terpuji. Nah, maka kakeknya memberi namanya Muhammad karena artinya yaitu orang yang terpuji. Nah, kita lanjut ke yang kedua, materi yang kedua, yang B, yaitu Nabi Muhammad SAW pada masa pengasuhan. Nah, orang-orang Arab kota Mekah memiliki tradisi terhadap pada orang-orang bangsawan untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiah, dusun di padang pasir. Maksudnya, agar bayi-bayi tersebut menghirup udara yang segar. Nah, maka ia titipkanlah kepada wanita Badiah. Maksudnya, agar menghirup udara yang segar, supaya bayi-bayi tersebut terhindar dari penyakit-penyakit. Nah, maksudnya seperti itu. Terus Nabi Muhammad SAW pun setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Su'aibah al-Aslamiyah selama 3 hari sesudah penyusuan ibu beliau. Nah, Su'aibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah, di perkampungan Bani Sa'ad. Inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan. Sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Penghidupannya berubah menjadi baik. Nah, semenjak ia mengasuh Nabi Muhammad, kehidupannya berubah drastis menjadi kehidupan yang baik, menjadi kehidupan yang bahagia. Nah, semula binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya agak menderita. Dia termasuk keluarga yang miskin dan perawakannya juga agak kurus, sesuai dengan keadaan ekonominya waktu itu. Anak kandungnya sendiri pada mulanya sering menangis karena kelaparan dan kekurangan air susu. Melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad berada dalam asuhannya, binatang ternaknya berkembang baik. Nah, semenjak Nabi Muhammad dititipkan kepada ia, rezekinya tuh langsung berlimpah ruah. Nah, semenjak dia mengasuh Nabi Muhammad, binatang ternaknya yang tadinya sering kurus, sakit-sakit, nah semenjak dia mengasuh Nabi Muhammad, binatang ternaknya langsung sehat, gemuk-gemuk. Dan juga anaknya yang sering kekurangan makanan, kelaparan, kekurangan susu, semenjak Nabi Muhammad ada, tinggal bersamanya, kehidupannya menjadi senang. Nah, makanan tidak susah didapatkan, rezekinya berlimpah. Nah, Nabi Muhammad ini sangat disayangi oleh Halimah karena Nabi Muhammad ini rajin, tidak pandai melawan. Semua yang Halimah perintahkan ia turuti tanpa membantah. Nah,
Kemudian dengan permintaan Halimah akan ditinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Kemudian dengan permintaan Halimah sendirinya supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia. Nah, sebenarnya Nabi itu dititipkan kepada Halimah ini hanya 2 tahun. Tapi permintaan Halimah ini kepengen kalau Nabi Muhammad ini tinggal selama-lamanya bersama dia. Nah, Halimah ini bertanya kepada ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah, bertanya apakah boleh Nabi Muhammad tinggal bersama dia untuk selama-lamanya. Namun jawaban ibu Nabi Muhammad, Halimah boleh tinggal bersama Nabi hanya 4 tahun, ditambah 2 tahun. Sebenarnya perjanjian awal hanya 2 tahun, tapi karena Halimah pengen terus tinggal bersama Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad kasihan melihatnya, jadi ia tambahlah menjadi 4 tahun. Nah, begitulah kisah Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Nah, yang C, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah, dalam asuhan ibundanya. Awalnya, menurut perjanjian Siti Aminah yang bernama lengkap Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab dengan Halimah yang mengasuh, Muhammad akan tinggal bersama Halimah 2 tahun saja. Tapi Halimah mengembalikan Muhammad kepada Siti Aminah 4 tahun setelahnya, karena tadi Halimah sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Keberkahan hidup selama memelihara anak yatim Muhammad itu terasa oleh rahmat yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Siti Aminah bermurah hati untuk melepaskan anaknya kembali dalam asuhan Halimah tadi kan, karena Halimah merasa semenjak Muhammad ini tinggal bersama ia, hidupannya menjadi lebih senang, rezekinya berlimpah karena memelihara anak yatim. Nah, Halimah telah merasa malu terhadap Siti Aminah, dan Halimah selaku seorang ibu dapat pula merasakan perasaan yang terkandung pada Siti Aminah yang sudah tentu sangat merindukan anaknya untuk tinggal bersama. Nah, semenjak itulah tinggallah Muhammad bersama ibunya. Nah, setelah 4 tahun pada pengasuhan Halimah, Nabi Muhammad tinggal lagi bersama ibundanya pada umur 6 tahun. Nah, sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun atau setahun kemudian, beliau dibawa ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini, pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya, Bani Najjar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Kemudian diperlihatkanlah kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat waktu sakit. Nah, ibundanya ini membawa Nabi Muhammad pergi ke Madinah itu untuk berziarah ke makam ayahnya Nabi Muhammad, dan juga memperlihatkan rumah ayahnya ketika waktu sakit. Nah, rumah yang sangat penuh kenangan. Ayah Nabi meninggal sedang beliau dalam kandungan. Nah, Nabi Muhammad ini sudah yatim sejak dari dalam kandungan. Ibunya kira-kira 6 bulan dan ada yang berpendapat 3 bulan. Umur ayahnya 18 tahun. Dia tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi oleh putranya. Hanya beliau meninggalkan beberapa ekor unta saja. Jadi ketika ayah Nabi Muhammad meninggal, ia tidak mempunyai harta. Nah, jadi dia hanya mewarisi hewan untanya saja. Mereka tinggal di sana kurang lebih 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Nah, sangat menyedihkan sekali cerita Nabi Muhammad SAW ketika ia menjenguk ketika ibunya mengajak untuk melihat makam ayahnya Nabi Muhammad, malah ibundanya yang jatuh sakit dan juga meninggal di Madinah. Nah, tetapi Nabi Muhammad menjalaninya dengan sabar,
walaupun Nabi Muhammad tergolong masih anak-anak. Betapa sedih Nabi Muhammad menghadapi musibah atas kematian ibundanya itu. Baru beberapa hari ia mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya. Nah, baru beberapa hari kan ibu Muhammad ini menceritakan bagaimana ayahnya sakit. Nah, lalu ibundanya juga yang mendapat sakit lalu meninggal. Akhirnya dalam usia 6 tahun ia hanya tinggal sebatang kara. Nah, di usia 6 tahun ini Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Nah, jadi untuk anak-anak semuanya, selagi kita masih mempunyai orang tua, maka hormatilah orang tua kita. Nah, kasihan seperti Nabi Muhammad ini, sejak 6 tahun ia sudah menjadi yatim piatu. Nah, Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan kampung Abwa itu. Beliau kembali melanjutkan perjalanan ke Mekah bersama dengan Ummu Aiman. Dan sebagian sejarah mengatakan beliau kembali melanjutkan perjalanan itu bersama kakeknya. Dan jadi ada sebagian yang mengatakan perjalanan Nabi Muhammad ini bersama dengan Ummu Aiman. Dan juga ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini bersama kakeknya Abdul Muthalib. Nah, sejauh yang lainnya mengatakan bahwa kembali melanjutkan perjalanannya bersama Suaibah, dan ada juga yang mengatakan dia menuju perjalanan ke Mekah bersama Suaibah. Nabi tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun saja. Begitu singkat keadaan itu membuat Nabi Muhammad begitu sedih menjalani hari-harinya, tapi alhamdulillahnya beliau masih mempunyai kakek. Jadi semenjak ayah dan ibunya meninggal, kakeknya lah yang merawat dan menjaga Nabi Muhammad. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dengan penjelasan dari ibu tadi? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Kurnia ingin bertanya, silakan. Pertanyaannya, berapa ekor burung ababil yang dikirimkan Allah? Nah, untuk sekarang ibu jawab ya pertanyaannya. Untuk berapa ekor burung ababil yang Allah kirimkan itu tidak terhitung. Nah, saking banyaknya itu tidak dapat dihitung karena dia datang langsung bergerombol, datang sangat banyak sekali untuk menyerang pasukan gajah tersebut. Nah, jadi tidak bisa terhitung ya. Jelas? Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal yang ada di buku Ayo Berlatih. Nah, kalau sudah semuanya, Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ibu simpulkan terlebih dahulu penjelasan Ibu yang tadi. Jadi kita semua harus mencontoh sikap tauladan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sikap Nabi Muhammad ini akan membawa kita ke jalan yang benar. Karena semua sikap Nabi Muhammad ini sangat baik, maka harus kita tiru. Nah, dan juga kita harus menghormati kedua orang tua kita. Selagi orang tua kita masih ada, kita harus menghormatinya. Nah, kita tidak dapat terbayangkan kehidupan seperti Nabi Muhammad. Umur 6 tahun sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Nah, sangat sedih bukan? Nah, jadi untuk itu Ibu pesan kepada kalian untuk selalu menghormati orang tua dan juga selalu menghormati sesama. Nah, sekian dari Ibu, kita akhiri dulu untuk bersama-sama membaca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin.
Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.